Ini Veronica ini yang mau dipakai rabi. بيقلي إني الأحلى والبنت اللي برتاحلى بيطلع كذاب وما بينحال. Ayo teman-teman, kita ramaikan kita ramaikan. Karena Sobat Ngaib waktunya comeback. Bunda mau dituntut Bulgoso. Bulgoso mau bawa pengacara karena Bunda menyebarkan fitnah. Bulgoso seolah-olah adminnya Mas Iyun harus bayar 500. Apapun akan dikorbankan demi pendiri. Tapi komennya ke orang-orang yang tidak tahu masalahnya, tidak tahu apa-apa, itu kalian dihina-hina sampai seperti itu kan. Coba andai saja istrinya kamu yang tidak tahu apa-apa terus dibilang pelacur, dibilang suruh mangkal di sini, istrinya. Veronica ini yang mau dipakai rabi. Ya ini. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kabar baru yang biasa kita dengar sebenarnya teman-teman. Mas Iyun mau menikah, Mas Iyun mau lamaran, Mas Iyun perbaiki Veronica, Mas Iyun, ya berbagai macam berita teman-teman. Dan kemarin kalau teman-teman saksikan memang Mas Iyun sempat ikut Pak Kleyeng bengkel teman-teman. Dan teman-teman juga bisa saksikan di YouTube-nya Mas Iyun yang kemarin sudah tayang teman-teman. Gini, hari ini ada sesuatu yang cukup menarik teman-teman. Perdebatan berkaitan dengan sesuatu yang menurut saya memang cukup layak untuk kita dengar teman-teman, dan menjadi refleksi juga untuk kita sendiri. Bunda mau dituntut Bulgoso. Bulgoso mau bawa pengacara karena Bunda menyebarkan fitnah. Bulgoso seolah-olah adminnya Mas Iyun harus bayar 500 untuk sampai ketemu dengan Mas Iyun. Memfitnah Bulgoso mengatakan itu. Ayo ben morore nih gue pengacara, yo ben suruh datang ke sini. Suruh datang ke sini. Dan jadi yo lambe negara iki yo kurang ajar. Lah wong sing ngomongi aku ki gara itu masuk ke roomku. Bun, adminnya itu katanya harus bayar 500, Bun. Lah yang bilang siapa? Adminnya harus bayar 500 itu siapa? Gara yang bilang itu Bulgoso, Bun. Gara iki sing ngomong. Lah kowe nggawa pengacara nang nggon aku ki mek gledek tok apa piye kowe iki? Hah? Kok dadak waktu 1-2 minggu sampai 2 minggu 3 minggu mau tunggu klarifikasiku. Lah ngapain kok nunggu klarifikasiku? So Bulgoso, kau nggak bisa masuk roomku, memang aku blokir akunmu. Lah kan kau punya akun yang lain, masuk ke akun ke akunku dengan akunmu yang lain kan bisa. Ngapain? Nah, kok seolah-olah kau mencari diriku, ngapain? Kau kan bisa masuk di roomku dengan akunmu yang lain yang ndak aku blokir. Ini ya apa rek? Ya kau tanya tuh si Gara, kenapa Gara kau bercerita kok aku yang mengatakan admin itu harus bayar 500? Ya harusnya yang kau tuntut si Gara tuh, yang ngomong si Gara tuh. Yang ngomong si Gara tuh. Ini juga datang nih ucruk si Ali nih. Ali ini datang ke tempatku yang bilang si Gara ngomong dia yang nyeritain si Gara tuh katanya. Ragar si Gara ngomongin si Ali nih katanya. Kalau si Vanur itu selalu membicarakan Ali di belakang. Lah ngapain pesopo li Ali kok tak omongin di belakang. Ngapain? Wah aku ki orang ngudeng dirimu sapa lho li?
Lah aku ngapain ngomong nih bab kue gue? Yang dulu memang pernah aku masuk rummu li. Rummu ketika kau ini dibikin banyolan sama si Sengkuni. Aku di sana memang komen li. Komenku piye li? Bang Ali, waktu itu kau masih ini. Bang Ali, jangan sampai kau menjadi korban seperti Andi DM. Jangan sampai kau menjadi Andi DM kedua karena ulah para Sengkuni ini. Komentarku ngono liali. Setelah itu aku sudah selesai. Lo ngapain aku ngurusi kau terus? Ini ucruk. Ini tadi pagi kau gitu. Kau mau pansos dengan akunku ya? Kalau mau pansos dengan akunku mah nggak masalah. Wong kita sama-sama saling panjat sosial. Nggak apa-apa. Tapi ini yang jadi biang kerok ini sih gara. Memang gara ini luar biasa. Tenan om, mau jadi tonggo tak selunti sing wetenge iki meteng 6 sasi lho, kudu tak selunti karo tak pepres ngene. Itulah teman. Semakin hari memang semakin banyak isu-isu yang sebenarnya mungkin sengaja ditebar untuk entah itu tujuan membuat fitnah atau hanya untuk memancing reaksi, untuk bahan berdiskusi mereka-mereka yang biasa komal. Tapi sekali lagi teman, ketika sebuah isu itu dihembuskan dengan niat yang tidak baik, ya saya rasa perlu dipertimbangkan lagi lah teman. Dan kita pun sebagai penonton paling tidak harus rasional dan bijak teman-teman. Apakah wajar, apakah mungkin seorang admin dari Mas Iyun mematok harga 500.000 hanya untuk bertemu dengan Mas Iyun? Dan apakah itu masuk akal teman-teman? Tidak sedikit teman-teman yang datang ke rumahnya Mas Iyun dan bertemu dengan Mas Iyun. Datang ke rumah Mas Iyun, diterima dengan baik oleh keluarganya. Saya rasa ketika sebuah fitnah, sebuah berita yang tidak benar itu dihembuskan dengan apapun itu tujuannya teman, kita bisa menilai sebenarnya seperti apa orang tersebut teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu menggambarkan siapa diri kita teman-teman. Disadari atau tidak itu. Jadi Bulgoso, yang harus kau tuntut itu si Gara. Gara yang ngomong kalau kau itu ngomong adminnya Iyun itu bayar 600. Itu si Gara Bulgoso. Nah, kalau kau mau datang ke tempatku bawa pengacara ya silahkan Bulgoso lah. Ngapain gue nenggon aku gue pengacara ini nyapo? Kowe lo neng arepe moro nang nggon aku nggawe pengacara iki lho arepe nyapo. Kok aneh-aneh loh. Ora usah ngenteni 2-3 minggu untuk melihat tuh klarifikasi atau tidak. Enggak. Dan tak kandhani. Sing ngomong kowe iki ngomong admine Iyun bayar 500 kuwi Gara. Lah kok aku yang menyebar fitnah piye ta iki lambene kok iya. Ini si Ali barang ucruk datang ke sini. Kalian didesain ya? Didesain sama si mereka Sengkuni ya? Kalian didesain ya? Salah lawan kalian. Jangan ya. Aku hanya menjelaskan sesuatu hal yang perlu dijelaskan. Tapi kalau kalian ini mau ngajak lo-loan, ya enggak lah, janganlah. Roomku adalah room mengedukasi, juga room untuk membahas sesuatu hal, terlebih yang hal-halnya harus berbobot. Ya, kalau fitnah-fitnahan maka gak ada di roomku ya. Dan aku pun juga tidak pernah itu mengatakan Bulgoso itu ngomong admin bayar 500, aku gak pernah. Gara yang ngomong. Gara yang ngomong di roomku. Terus aku baca tuh tulisannya di situ. Begitu baca, aku baca komentarnya tuh. Kemudian tak naikkan tuh. Biar rawe tanggung jawab ra. Bulgoso mencak-mencak dikirone aku sing ngomong, gak tanggung jawab. Intinya begitu. Itu loh, si Gara yang harus kau tuntut. Ya jangan bawa pengacara, sekalian bawa hakimnya ya. Jangan bawa pengacaranya saja Bulgoso, sekalian bawa hakimnya ya.
Betul kemit pansos ya pansos, tapi nggak begini-begini juga ya. Oke, salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat teman-teman media yang mau berteman atau yang menganggap musuh lah. Kalau kalian membela pendiri itu punya aturan kawan ya. Kalian boleh menghujat saya, menghina saya, dikasih gambar apapun wis, dot apa wis terserah. Tapi jangan bawa-bawa istri saya. Dia kan tidak tahu apa-apa. Sampai kalian bilang pelacur lah. Istri saya dibilang disuruh mangkal di sini lah, sampai kalian bilang mau beli istri saya lah. Bilang istri saya jelek lah kayak codot. Jangan kayak gitu kawan. Malu kalian itu sebagai pengikutnya pendiri. Komen-komen ngawur seperti itu sama orang-orang yang tidak ngerti apa-apa itu kan memalukan sama sang pendiri, bikin malu itu loh. Jadi kebanyakan orang itu risih nanti kalau kalian itu komen-komen sembarangan, orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dulu kan juga gitu rame-ramenya SN ini, kalian tuh dikit-dikit ada roomnya orang di komen. Seperti siapa Febri dulu, siapa lalu semua sama kalian dihujat, di ini di itu, dikit-dikit divonis. Ini media kawan. Kalau ada yang menghujat pendirimu, yang dihujat saja, sampean hujat, sampean hina, wes terserah, bebas, ini media. Tapi jangan bawa-bawa istri yang tidak tahu apa-apa. Intinya korban yang tidak tahu apa-apa itu jangan dibawa-bawa sampai dibilang pelacur kawan ya. Jadi gimana ya? Memalukan. SN ini katanya terkenal apa ya, jadi panutan lah, kekompakannya lah. Tapi kekompakan kalian dengan komen-komen begitu itu bagi saya itu komen-komen bagi saya nih ya, bikin malu pendirinya. Katanya garda terdepan, apapun akan dikorbankan demi pendiri. Tapi komennya ke orang-orang yang tidak tahu masalahnya, tidak tahu apa-apa, itu kalian dihina-hina sampai seperti itu kan. Coba andai saja istrinya kamu yang tidak tahu apa-apa terus dibilang pelacur, bilang suruh mangkal di sini, istrinya jelek kayak codot. Apa ya kalian dah merasa sakit hati tak? Gini teman ya, ada sebuah perkataan, mulutmu harimaumu. Dan rasa-rasanya itu berlaku untuk kita semua teman-teman. Ketika yang kita sampaikan adalah berita-berita yang memancing kegaduhan, sesuatu yang sebenarnya hanya akal-akalan kita saja, ataupun berita-berita yang sebenarnya belum tentu bisa diyakini kebenarannya, pasti akan membawa imbas ke siapapun yang membuat berita-berita itu teman. Dan ini seorang Ipong, akhirnya dia merasakan seperti apa ketika orang-orang terdekatnya pun ikut terseret dengan apa yang mungkin selama ini diucapkan atau disampaikan oleh Mas Ipong teman-teman. Tapi memang bukan sesuatu yang baik ketika kita membawa orang-orang terdekat, lawan bicara kita atau orang yang tidak kita suka ke dalam permasalahan yang sedang apa istilahnya, yang sedang menjadi perbincangan teman-teman. Karena sekali lagi, tidak semua keluarga dekat itu tahu apa yang anggota keluarganya sampaikan di media sosial. Dan mungkin hal itu juga berlaku di Mas Ipong teman-teman. Dan dia merasa kurang nyaman dengan itu. Tapi wajar sebagai seorang suami memang harus membela anggota keluarganya teman-teman. Itu juga menjadi pelajaran untuk kita teman. Ya
mau itu media sosial sebagai sebuah hiburan atau kita deskripsikan apapun, yang jelas kita harus bijak, harus melihat situasi ketika kita menyampaikan sesuatu, teman-teman. Apakah ini akan memancing kegaduhan, keriuhan atau tidak? Apakah itu berupa berita bohong atau tidak? Apakah hal itu akan menyinggung orang lain atau tidak? Dan ketika kita melakukan semuanya itu, ya kita juga harus siap dengan konsekuensinya, teman-teman. Coba, kan memalukan itu namanya. Itu kawan. Mending kalau ngucat saya bisa-bisa-bisan. Saya itu orangnya tidak seperti kalian-kalian, karena saya ngucat terus tidak di-like, tidak di apa, itu terserah kalian. Tapi kalau saya enggak, kalau kalian ngucat saya, ngirim kasih gambar saya apa, itu tetap tak like sama saya ya. Ini Gungayu. Terus coba kita ulang, teman. Gungayu nikah besok katanya, teman. Bisa aja Gungayu. Iya, anak saya udah ngidam tuh. Alhamdulillah. Jadi kakek nasi. Gue tapi manjanya nggak mau makan nasi. Pagi mau sarapan apa? Mela sama semangka. Ya Pak, beli. بإلي إني الأحلى والبنت اللي برتاحلى. Alhamdulillah bisa berbagi setiap bulannya. Terima kasih dukungannya teman-teman Sobat Ngarit. Doakan ya Bang, adik-adik yang ada di panti asuhan, semoga bulan depan bisa berbagi lagi. Ini Viti dari Mas Jack Rio, teman-teman. Dia tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan hal-hal nyata, teman-teman. Di masjid. Jangan takut miskin untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, saudara-saudaraku, Sobat Ngarit semuanya. Kita bangkitkan lagi semangat Sobat Ngarit, teman-teman. Kita bangkitkan lagi dalam daerah luar kota. Bayangkan sebesar itu Sobat Ngarit sampai ke tembus luar negeri. Ayo teman-teman, kita bangkitkan lagi kita naikkan lagi, teman-teman, saudaraku semuanya, Sobat Ngarit. Jangan bilang Sobat Ngarit hidup, Bang. Yang tapping, yang komen, makasih abang-abangku. Tetap semangat kita, Bang. Tetap semangat kita, Bang. Intinya gini loh, teman-teman. Saya dulu timbul inspirasi tuh ya, semangat lagi. Karena apa? Karena Sobat Ngarit, sumpah. Aku tuh semangat lagi tuh karena Sobat Ngarit, teman-teman. Gak ada yang lain, sumpah gak ada yang lain. Ayo teman-teman, kita ramaikan, kita ramaikan. Karena Sobat Ngarit waktunya comeback. Ya memang kalau kita perhatikan, teman, akhir-akhir ini banyak sekali yang tadinya sangat luar biasa berada di paling depan ketika berbicara tentang Sobat Ngarit, kemudian selalu berargumen mengatasnamakan Sobat Ngarit, tetapi akhirnya juga berlahan-lahan mundur dan meninggalkan Sobat Ngarit. Dan tidak butuh waktu lama, banyak yang saat ini juga sudah mulai kembali ke Sobat Ngarit, teman-teman. Apapun itu alasannya. Tapi sekali lagi, teman, yang perlu kita ingat adalah ketika kita sudah merasa sebagai satu keluarga, meskipun mereka sudah pernah pergi meninggalkan Sobat Ngarit dan mereka kembali,
mereka tetap keluarga kita, teman. Di dalam sebuah keluarga ada perselisihan pendapat, kemudian ada yang ngambek, ada yang marah, itu hal biasa. Dan itu yang terjadi di Sobat Ngarit saat ini, teman-teman. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang akhirnya kembali ke rangkuan komunitas atau wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Banyak orang yang bilang, Sobat Ngarit grup tenggelam, vakum, bubar. Bullshit semuanya. Hidup Sobat Ngarit, teman-teman. Kita ramaikan WCS, saudaraku semuanya. Bang, apapun itu bang. Ketua kita buat nyala lagi CS, Mas Yun CS, teman-teman saudaraku. Makasih buat abang-abangku semuanya yang masih setia Kita dari dulu sampai sekarang tetap setia. Kami sadar, kami berterima kasih sama teman-teman Sobat Ngarit seperti kawal ya kan. Sampai sekarang makasih abang-abangku. Semangat bang. Bismillah aja kita bang, bismillah bang. Sehat-sehat abangku semuanya yang di luar sana, lancar rezekinya bang, dijauhkan dari segala musibah abang-abangku, saudaraku Sobat Ngarit. Insya Allah kita bang, doa baik bang, jangan pernah hiraukan orang mau ngomong apapun, terserah, biarkan bang. Kita lurus aja bang ke depan bang, membela kebenaran bang ya. Kita menyebarkan kebaikan ya, saling menolong teman-teman, berbagi rezeki kalau ada. Makasih abang-abangku. Edukasi kita tetap sebarkan kebaikan teman-teman. Kita buat edukasi kebaikan di Sobat Ngarit ini. Makasih abang-abangku. Terharu aku bang, lupa bang. Sehat Ces. Assalamualaikum. Ini Sobat Ngarit, itu loh pendukung setiamu. Walaupun bagaimanapun tetap Sobat Ngarit. Oke. Ini Sobat Ngarit, itu loh pendukung. Ya itulah teman, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lihat, kita dengar, ada sesuatu hal positif yang bisa kita ambil teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Babatan. Srek, srek, srek.